Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekalian, dan selamat hari Minggu. Selamat berjumpa di dalam ibadah virtual yang sudah kita lakukan beberapa bulan oleh karena pandemi COVID-19. Tentunya harapan dari kami, para pelayan, para pendeta, adik-adik sekalian, tentu dalam suasana sukacita, walaupun masih tetap beribadah dari rumah. Dan firman Tuhan untuk minggu ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saya akan bacakan bagi kita. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, pada hari ini atau minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Tentu jika kita memasuki Advent yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Dari Advent itu kita dapat melihat bahwa pada masa ini kita akan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Juru Selamat ataupun Kristus Yesus. Tentunya menyambut belumlah sama dengan apa yang disebut dengan Natal. Tetapi ada hal-hal yang harus kita persiapkan di dalam kehidupan kita. Apa sih yang harus dipersiapkan oleh anak-anak sekolah minggu? Apakah persiapan itu dengan baju-baju yang baru? Tentu bisa saja, tetapi bukan itu yang utama. Apakah yang kita persiapkan itu dengan hiasan-hiasan Natal? Tentu bisa saja kita mempersiapkannya, tetapi bukan itu yang utama. Walaupun kita perhatikan di dalam masa-masa Advent itu banyak hiasan-hiasan yang kita lihat. Seperti di dalam gedung gereja. Kalaupun kita nanti belum ke gereja, kita akan perhatikan ada lingkaran yang disebut dengan lingkaran daun evergreen. Kenapa harus lingkaran? Karena memang Tuhan itu, dialah Tuhan yang tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir. Artinya Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal. Dan juga ketika kita mengatakan kenapa harus warna hijau, bahwa warna hijau itu melambangkan kehidupan, dan hidup itu adalah Kristus itu sendiri. Nah, ketika kita memperhatikan semuanya itu, apakah hanya itu yang kita persiapkan? Tentu tidak. Persiapan kita adalah berhubungan dengan hati, berhubungan dengan sikap, dan berhubungan dengan pertobatan kita semuanya. Kalaupun kita katakan pertobatan, tentu ada di dalamnya perubahan perilaku daripada setiap orang Kristen. Tidak terkecuali anak-anak sekolah minggu. Ketika dikatakan satu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Yesaya memberikan simbol ataupun gambaran masa depan ketika Yesus Kristus hadir. Ketika Yesus Kristus datang. Kata tunas ini diterjemahkan dari kata netzer,
yang merupakan akar kata Nazaret. Dan Yesus sering disebut sebagai orang Nazaret. Dapat dilihat di Matius 2 ayat 23. Dia akan timbul sebagai tunas dari tunggul Isai, yaitu ayah Daud. Dan inilah sebutan bagi Mesias ataupun Kristus yang kita kenal. Nah, kenapa dipilih kata tunas? Bisa kita perhatikan daun-daun ataupun pohon-pohonan ketika dia memiliki tunas. Tunas itu sangat lemah. Sehingga kalau pohon sedang tumbuh tunasnya, baiknya jangan diganggu, jangan dipegang. Karena apa? Karena tunas itu adalah bagian yang paling mudah patah. Kalau dia mudah patah berarti ada di dalamnya kelemahan. Dan ketika dia lemah, dia tidak akan dapat menunjukkan kekuasaan. Oleh karena itu, kelemah lembutan akan timbul, akan ada dalam pribadi Yesus Kristus. Tetapi kalaupun dia dikatakan sebagai tunas, tetapi dia akan nanti bertumbuh untuk memberikan penghakiman ataupun hukuman yang juga keselamatan. Dan tunas dari Isai bukanlah dia seorang pembesar. Kalau kita lihat Isai itu, ayah Daud, bukanlah orang yang pembesar, bukanlah orang yang terkenal, tetapi dia itu adalah orang yang biasa-biasa saja. Bahkan dikatakan dia merupakan bagian dari kaum papa. Tetapi bagi tunas yang dikatakan itu roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan, dengan roh yang disebutkan bahwa dia sepenuhnya memahami pengertian dan juga memperoleh pemahaman yang harus dikerjakannya. Dia tidak akan asal mengerjakan pekerjaannya saja, tetapi dia mempunyai pemahaman, tetapi dia mempunyai pengertian, dan juga dia akan disertai roh keperkasaan. Artinya dia diberikan keperkasaan oleh Allah. Yang lemah tadi, yang tidak kuat tadi, diberikan dan dipenuhi oleh Allah melalui Roh Kudusnya. Tetapi juga dia akan hidup di dalam kejujuran dan tidak takut kepada siapapun juga. Bahwa orang jujur itu tidak akan pernah takut pada siapapun atau kekuatan apapun di dalam hidup kita. Peribahasa bahasa Indonesia mengatakan, berani karena benar, takut karena salah. Kebenaran identik sama artinya dengan kejujuran. Jadi kalau kita jujur, kalau adik-adik jujur, tidak perlu takut untuk menghadapi siapapun juga. Jadi jangan berbohong supaya kita tidak takut di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya adalah takut akan Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Buah dari ketakutan adalah hikmat yang diperoleh. Akan dapat memahami segala apa yang terjadi dengan pemahaman hikmatnya. Hikmat tidak selamanya sama dengan kecerdasan. Hikmat tidak selamanya sama dengan pengertian. Tetapi hikmat adalah orang yang tidak senantiasa mengandalkan kekuatannya saja. Orang yang berhikmat, kalaupun dia kuat, dia tidak akan sembarang menunjukkan kekuatannya. Tetapi orang yang berhikmat, walaupun dia kuat, bisa saja dia mengalah. Walaupun dia pintar, bisa saja dia mengalah walaupun orang lain salah. Tetapi inilah yang kita katakan, memahami keadaan tidak sepintas saja. Memahami keadaan bukan termakan oleh isu. Memahami keadaan bukan termakan oleh berita-berita yang tidak benar, sehingga tidak mudah terbawa arus dunia ini.
Tetapi dia akan melihat melalui kebenarannya, tetapi dia akan melihat melalui hikmat yang ada padanya, sehingga dia mampu untuk melihat keadaan dari pandangan yang benar. Bukan apa yang dikatakan oleh banyak orang, tetapi mampu untuk tampil beda demi kebenaran. Mampu untuk tidak ikut-ikut arus demi kebenaran. Biarlah kita berbeda, tetapi kita berada dalam kebenaran. Adik-adik sekolah minggu, pada minggu Advent ini berarti kita akan menyambut, memperingati pesta kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam masa penantian ini kita persiapkan menantikan tunas Daud. Ada beberapa pokok penting yang harus kita perhatikan dan harus kita hidupi di dalam kehidupan kita setiap hari. Tunas seperti yang kita katakan tadi melambangkan kelemahan, yang mudah patah, artinya membimbing kita hidup dalam kerendahan hati, bukan menunjukkan keangkuhan, kesombongan, dan juga kekuatan, dan juga kebolehan kita, tetapi selalu berserah diri kepada Tuhan. Mungkin, dan juga banyak anak-anak sekolah minggu yang pintar, banyak anak-anak sekolah minggu yang cantik, dan banyak anak-anak sekolah minggu yang ganteng, tetapi tidak usahlah menjadi orang yang angkuh oleh karena kepintaran. Tidak usahlah menjadi orang yang sombong oleh karena kecantikan. Tidak usahlah menjadi orang yang angkuh oleh karena kegantengan, tetapi tetaplah rendah hati. Tetaplah menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak sekolah minggu, baik dalam berperilaku dan bersikap serta berbicara. Baik juga itu dalam memakai media sosial, baik itu Instagram, baik itu Facebook, atau hal-hal lain yang sama dengan itu. Karena dengan demikian, inilah yang mencerminkan bahwa kita sudah hidup dalam tuntunan Tuhan, dalam bimbingan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Kita lihat apa yang ada di dalam kepribadian daripada setiap orang yang sudah dibimbing oleh Tuhan. Dia akan beroleh hikmat dan pengertian, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Itulah sebenarnya hikmat dan pengertian. Kalaupun kita banyak melihat yang indah, kalaupun banyak kita melihat yang cantik, kalaupun banyak melihat hal-hal yang menarik, tetapi dapat melihat itu, apakah itu baik untuk kita atau tidak baik untuk kita. Tentu semuanya yang ada di dunia ini tidak semuanya baik untuk kita. Bagus, cantik, dan menarik, tetapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan kita. Belum tentu perlu dan penting bagi kita. Dan roh nasihat dan keperkasaan, dia akan selalu memperoleh nasihat. Dan kita harus hidup di dalam nasihat. Tentu kalau kita dinasehati, ada juga yang melawan, bukan? Dan roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukan karena pengakuan bahwa dia sudah dipenuhi Roh Kudus, tidak. Tetapi orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus akan menunjukkan dan memperlihatkan di dalam kehidupan setiap hari. Perkataan, dia tidak berkata-kata kasar, dia tidak mengucapkan kata-kata kotor, dia tidak mengucapkan sumpah serapah, dan dia tidak menyumpahi sesamanya, dan dia tidak mengata-ngatai sesamanya, tetapi tetap dia hidup di dalam perkataan yang baik. Dan orang-orang seperti itu akan selalu takut di dalam kehidupannya terhadap Tuhan. Karena itulah pada perayaan Advent ataupun pada minggu Advent yang pertama ini, biarlah anak-anak sekolah minggu hidup takut akan Tuhan. Mau bukan? Dengan sikap menjauhi segala yang tidak diinginkan, yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Dapat dengan jelas memilih mana yang dikehendaki, mana yang diinginkan, dan mana yang dibenci Tuhan. Kiranya anak-anak
tetap dalam penyertaan Tuhan, dan tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap untuk berdoa kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah bersabda kepada kami melalui firman-Mu pada minggu hari ini. Biarlah firman yang kami dengarkan dapat dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu di dalam kehidupannya setiap hari. Biarlah mereka itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka itu anak-anak yang selalu hidup dalam kerendahan hati. Tuhan Allah Bapa kami berdoa bagi anak-anak kami yang pada esok hari ada sebagian yang akan mengikuti penilaian akhir semester. Engkaulah yang memberkati mereka, Engkaulah yang memberikan hikmat kepada mereka. Jangan biarkan mereka Tuhan mengandalkan pikiran mereka, tetapi biarlah mereka hidup melalui bimbingan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat Advent, dan Tuhan memberkati.